Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tony Ahmad Maulana, NIM 2019 1188. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pendapatan Nasional. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah ukuran nilai output berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu atau jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dalam satu tahun. Pendapatan nasional memiliki peran yang sangat penting bagi seluruh negara karena pendapatan nasional merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan perekonomian suatu negara. Dengan pendapatan nasional akan terlihat tingkat kemakmuran suatu negara. Semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka dapat dikatakan semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan rakyatnya. Namun sesungguhnya pendapatan nasional suatu negara tidak dapat sepenuhnya dijadikan sebagai indikator naiknya tingkat kesejahteraan rakyat di suatu negara. Sebagai contoh, meskipun pendapatan nasional Indonesia pada tahun 2010 naik dari tahun sebelumnya, tetapi tetap saja masih sangat banyak rakyat Indonesia yang mengalami kemiskinan. Selanjutnya yaitu konsep pendapatan nasional. Dalam menjelaskan konsep pendapatan nasional akan ditemui beberapa istilah yang dianggap sama meskipun sebenarnya tidak demikian. Istilah yang paling dominan tentang pendapatan nasional antara lain istilah PDB, GNP, dan NNI. Kemudian istilah lain yang sekarang ini sering muncul adalah PBRB. Kita bahas yang pertama dulu yaitu produk domestik produk atau PDB. PDB adalah jumlah dari seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama 1 tahun termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh orang asing dan perusahaan asing yang beroperasi di dalam negara. Ada 9 lapangan usaha yang masuk dalam perhitungan, yaitu yang pertama pertanian, yang kedua pertambangan dan penggalian, yang ketiga yaitu industri, yang keempat listrik, gas, dan air bersih, yang kelima yaitu bangunan atau konstruksi, seterusnya pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan yang terakhir adalah jasa-jasa lainnya, misalnya jasa konsultan, pengacara, dan lain-lain. Yang kedua yaitu produk domestik regional bruto atau PDRB. Jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang ada di daerah selama 1 tahun. Dalam perhitungan PDRB ini juga termasuk produk yang dihasilkan oleh perusahaan asing yang beroperasi di daerah tersebut. Selanjutnya yaitu produk nasional bruto atau PNB. Jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat selama 1 tahun termasuk di dalamnya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara tersebut. Jika dirumuskan sebagai berikut, GNP dikurangi GDP dikurangi pendapatan neto termasuk terhadap luar negeri. Ada tingkatan perbandingan yang bisa dilakukan antara GDP dan GNP. Yang keempat yaitu Net National Product atau NNP. Selanjutnya yaitu pendapatan nasional neto. Merupakan produksi nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan unsur pembentukan harga pasar, tetapi tidak termasuk dalam biaya faktor produksi. Pajak ini dapat dialihkan kepada pihak lain. Yang termasuk dalam kategori pajak tidak langsung adalah pajak penjualan, PPN, bea masuk, dan cukai. Dapat dirumuskan
NNI dikurangi NNP dikurangi pajak tidak langsung. Selanjutnya yaitu manfaat penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu menjadi sumber informasi bagi pemerintah, dapat membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu antara daerah atau antara provinsi, dan dapat membandingkan keadaan perekonomian antara negara. Dan yang terakhir adalah dapat membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir, metode penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu metode pendekatan pendapatan. Dalam metode ini, cara yang dilakukan adalah dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi atas penyerahan faktor produksinya kepada perusahaan untuk mencari besarnya pendapatan nasional. Contohnya dapat dirumuskan F dikurangi R ditambah W ditambah I ditambah P. Yang kedua yaitu metode pendekatan produksi. Perhitungan pendapatan nasional dengan metode produksi dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Selanjutnya yaitu pendekatan pengeluaran. Untuk mengetahui besarnya pendapatan nasional dengan metode ini, maka dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran masyarakat dari tiap rumah tangga yang ada. Adapun pengeluaran yang dihitung bukan berasal dari nilai transaksi barang jadi. Hal ini dimaksud untuk menghindari perhitungan ganda. 4 sektor rumah tangga sebagai pelaku ekonomi yang digunakan sebagai acuan dalam menghitung pengeluaran. Pertama yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen atau perusahaan. Yang ketiga yaitu rumah tangga pemerintah, yang terakhir adalah rumah tangga luar negeri. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.